Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi wudi'a lahu ulama al-lugha. Jadi para ulama bahasa sudah menetapkan itu maksudnya, nggak ada maksud yang lain. Atau yang kedua sebaliknya, tinggal di mana alladzi wudi'a, bukan dia untuk itu, tapi untuk yang lain. Yang ketiga, kemungkinan di dalam teks itu sendiri ada semacam tafawud. Yang keempat, bisa juga teks itu menunjuk kepada satu hukum, tapi hukum itu dipahami dengan berbagai cara pemahaman. Apakah dia disebut dengan ibaratun nas, ataukah isyaratun nas, ataukah disebut juga dengan dilalatul iqtidah yang harus ada takdirnya, ataukah juga sering disebut dengan yang tersurat, bukan yang tersurat. Itulah yang melahirkan mafhum al-mukhalafah. Kemudian yang kelima, kemungkinan yang terjadi dari teks itu, beliau menunggu pengertian yang khusus yang disebut dengan khas, atau sebaliknya dia menunjuk kepada yang umum, yang am, atau dia menunjuk kepada sesuatu yang tertentu juga yang disebut dengan umur muayyana. Nah, bagaimana cara memahami ini? Maka itu yang disebut dengan nanti dengan dilalatun nas. Jadi ada amr, maka amr lahu dilalatuhu alal ahkam. Ada nahi lahu dilalatuhu alal ahkam. Ini kalau kita bahas satu sisi saja, itu satu disertasi. Al-amru wa dilalatuhu alal ahkam. Kita temukan ada 21 dilalat dalam teks itu. Maka tidak semua perintah itu adalah wajib, tapi perintah juga terkadang dia berbentuk doa. Rabbana ighfir lana dzunubana, ighfir, doa. Atau yang tahqir, dzuk, innaka antal aziz, rasakan. Nah, semuanya ini akan mengantarkan kita untuk memahami satu hukum. Maka tidak bisa kita, kalau tidak kita pahami secara benar dari teks itu, maka ketika pemahaman kita keliru, maka hasilnya pun akan keliru. Ketika pemahaman kita benar, maka hasilnya juga akan benar. Nah, standarisasinya apa? Standarisasinya apa? Inilah pembahasan usul fikih. Yang pertama kali menulis tentang itu yang disebut dengan Al-Bayan, itu adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Maka sampai sekarang tidak ada tokoh yang mampu untuk mengungkap itu dari teks-teks yang ada dalam buku Ar-Risalah. Sudah berapa disertasi itu? Satu fakroh saja itu menjadi satu disertasi, menunjukkan betapa dalamnya untuk memahami sebuah teks itu. Nah, berangkat dari itu semua, kita yakini pula bahwa tidak ada wahyu, apakah itu Al-Quran ataukah itu As-Sunnah, yang hampa kultural. Artinya tidak ada ayat Al-Quran yang diturunkan di tengah-tengah padang pasir yang tidak ada manusianya. Tidak mungkin. Nabi juga tidak mungkin berbicara. Tidak ada yang diajak, tidak ada yang diajak bicara, tidak mungkin. Maka dari sini muncullah kajian-kajian yang disebut dengan asbab, syurut, mawani dalam usul fikih. Tapi dalam ilmu pengetahuan yang secara umum itu yang disebut dengan kajian historis, sosiologis, antropologis. Dalam ilmu Al-Quran sering disebut dengan asbabun nuzul, dalam ilmu hadis disebut dengan asbabul wurud. Kendalanya adalah apakah semua ayat itu ada sebab nuzulnya yang jumlahnya 6.236 itu. Begitu juga sebaliknya, apakah hadis Nabi yang jumlahnya diperkirakan 850.000 itu semuanya juga ada asbabul wurudnya? Kalau orang membaca asbabul wurud yang ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i, Imam As-Suyuti rahimahullah, ulama abad ke-10 yang kita jadikan sebagai rujukan, yang wafat 911 Hijriah, maka asbabul wurud yang ditulis oleh beliau hanya 97 hadis saja. Baru 97 beliau meninggal dunia. Tapi kalau itu yang diberikan rujukan, terlalu minim kira-kira untuk dikatakan sebagai asbabul wurud.
Maka Al-Husaini 2 abad sesudah itu muncul, menulis sebuah karya namanya Al-Bayan wa Ta'rif fi Asbabi Wurudil Hadits An-Nabawi Asy-Syarif. Memuat lebih dari 1371 sabab wurud. Tapi para ulama mengatakan bahwa asbabun nuzul, asbabul wurud itu ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Kalau kita menggunakan istilahnya Abu Syahbah, Muhammad Abu Syahbah, beliau mengatakan ada yang namanya ibtidai, ada yang namanya sababi. Berangkat dari keyakinan tadi itu pasti ada. Tapi tidak boleh dia disebut sebagai sababun nuzul, dan itu tidak boleh juga disebut sebagai wurud. Itulah yang kita kenal dengan riwayatan. Jadi dalam memahami teks nanti, ketika kita tidak menemukan sababul wurud, sababun nuzul, riwayatan, itu tidak boleh kita istihad di dalamnya. Diperkirakan ayat ini turun, konon kabarnya ayat ini turun, itu haram hukumnya. Imam Al-Wahidi secara jelas mengatakan itu dalam karyanya Asbabun Nuzul. Kata beliau, la yahil al-qawl fi bayani asbabi nuzulil kitab illa birriwayati was-sima' mimman syahadu tanzil wa 'alaqul asbab wa bahathu an ilmiha wa jaddu fi talab. Itu teksnya, la yahilul qawl. Jadi artinya tidak ada kompromi di sana. Maka sababun nuzul yang riwayatan itu tidak ada istihad di dalamnya. Nanti dalam perjalanannya, ketika teks itu kita temukan, ternyata riwayat yang sampai kepada kita juga berbeda. Bagaimana cara penyelesaiannya? Nanti ilmunya sendiri lagi. Namanya at-ta'arud wa tarjih. Jadi kalau ada yang sahih, satu yang dhaif, jelas kita gunakan yang sahih. Tapi kalau semuanya sahih, bagaimana? Itu tadi disebutkan sudah. Al-jam' wa tawfiq, an-nasakh, at-tarjih. Ada yang menggunakan at-tarjih duluan, silakan. An-nasakh duluan, silakan. Itu metode yang ditawarkan oleh para ulama. Nah, para pakar mencoba untuk menghimpun semuanya itu menjadi satu buku. Maka muncullah buku Al-Adillah Asy-Syar'iyyah, At-Ta'arud bil Adillah Asy-Syar'iyyah wa Wujuh Tarjih Bainaha, karyanya Badran Abdul Amin Badran, atau karyanya Ibrahim Al-Hatnawi, At-Ta'arud wa Tarjih. Nah, di dalam perjalanan selanjutnya kita temukan bahwa teks itu di samping dia menunjuk kepada am, pada khas, kemudian ada nanti musyarat, kemudian ada haqiqah, ada majaz, maka dia juga ada teks yang menunjuk kepada hukum itu secara mubasyaratan. Itulah yang disebut dengan al-amru an-nahyu. Tapi di dalam memahaminya itu tidak semudah apa yang kita sampaikan tadi. Nah, disinilah perdebatan antara jumhur al-usuliyyin dengan al-hanafiyah. Hanafiyah membuat semacam satu metrik ya, kalau kita sebut metrik ya, berbicara tentang al-bayan di situ. Yang tujuannya adalah izharul ma'ani wal ahkam. Ada yang mereka sebut dengan bayanut takrir, ada yang disebut dengan bayanut tafsir, ada yang disebut dengan bayanut tahyir, ada yang disebut bayanut tabdil, dan ada juga yang disebut dengan bayanut darurah. Kalau kita cermati, ini sebetulnya bahagian dari kajian yang dilakukan oleh jumhur juga, hanya redaksi yang berbeda, karena metode yang ditawarkan itu cukup unik. Maka disinilah disebutkan, kalau kita sudah berbicara nanti kepada bayanut darurah, maka kita berbicara tentang bihukmil mantuq dan bihukmil maskuh. Maka bagaimana posisi maskuh di situ? Itu mereka rinci lagi. Jadi kalau kita baca ulang-ulangi, insya Allah kita bukan lebih mengerti, tapi lebih bingung. Kenapa? Karena teks sudah dibawa kepada metode pemahaman. Nah, ketika teks sudah dibawa kepada metode pemahaman, dia pasti akan menghasilkan satu hasil. Itulah yang disebut dengan hukum. Nah, mereka bagi di sini. Pembagian lapas itu dilihat daripada dilalahnya terhadap makna. Bihasabi dilalatihi alal makna. Di bagian pertama mereka katakan bi'tibari ma wudi'a lillah, apa adanya saja, maka dia akan muncul khas, am, mustarak, dan muawwal. Yang kedua bi'tibari isti'mal lafzi bil ma'na, penggunaannya bukan dilalahnya, maka dia akan muncul nanti al-haqiqah, al-majaz, as-sarih, al-kinayah.
Yang ketiga, bi'tibari dilalatil lafz 'ala al-ma'na bihasabi zuhuri al-ma'na wa khafa'i. Maka akan muncul nanti di situ namanya az-zahir, an-nas, al-mufassar, al-muhkam. Kemudian yang khafi, yang khafa tadi itu akan muncul lagi namanya al-khafi, al-mushkil, al-mujmal, al-mutasyabih. Ini semuanya menjadi bahagian kajian itu. Yang keempat, bi'tibari kayfiyatu dilalatil lafz 'ala al-ma'na wa tariq fahmil murad min al-lafz. Itulah yang disebut dengan ibarah, isyarah, kemudian dilalah dan iqtidah. Ini mengedepan di kalangan Hanafiyah. Nah, kita harus tahu semua istilah-istilah ini, baru kita bisa menangkap apa pesan teks itu yang ada tafsirnya dalam hukum. Kalau tidak, kita akan memahami pemahaman yang keliru. Saya ambil semacam contoh mungkin yang akan mengantarkan kita kepada perdebatan panjang. Kalau kita memahami satu teks, apakah pemahaman kita itu sudah disebut dengan al-qat'u wal yaqin, atau sebatas dia al-dhann saja? Nah, sekarang batasan yang dikatakan teks itu memberikan makna yang qat'i, apakah selama teks itu la yahtamilu ta'wil wa yahtamilu hadzal makna fahs duna ghairihi min al-ma'ani? Ini nanti perdebatan panjang lagi. Kenapa? Karena teks itu ketika kita angkat untuk sebagai sumber istinbat kita, maka dia akan berfungsi sebagai dalil. Dalil itu kalau secara bahasanya al-hadi ila syai' atau al-muwassilu ila syai'. Tapi ketika kita angkat dalil itu secara istilahi, usuliyun mengatakan yang disebut dalil itu harus benar, tidak boleh salah. Ma yumkinu at-tawassul ila sahihin nadar. Jadi ada sahihin nadar ala hukmin syar'iyyin ijtihadi ala sabilil qat'i wal zanni. Nah, Hanafiyah di sini katakan tidak ada yang sifatnya zanni di sini. Kalau dalil dia sifatnya harus qat'i, pasti menunjuk ke situ. Saya ditanya oleh seseorang, apa hukumnya salat? Dia katakan wajib. Nah, daliluka ala anna salat wajibah. Dalilnya apa? Dia baca, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita katakan salah. Kalau katakan ini kan dalil. Betul dia dalil dari ayat. Tapi dia salah dalam istinbat. Yang ditanya salat, dalilnya puasa. Ya, kalau bahasa kita kepintaran namanya. Nah, lebih jauh daripada itu, nanti ketika kita sampai kepada bahagian yang terkait dengan khos itu sendiri dari teksnya itu sendiri, maka kita akan bertemu istilah lain. Apa yang disebut dengan mutlak, apa yang disebut dengan muqayyad. Apakah dia hamlul mutlak alal muqayyad atau hamlul muqayyad alal? Ini kembali lagi kita berhadapan dengan Hanafiyah lagi. Ya, jadi kita pada jumhur katakan hamlul mutlak alal muqayyad aula min hamli. Tapi Hanafiyah nanti mengatakan sebaliknya. Jadi ada batasan. Nah, dari sini juga itu akan mengantarkan kepada kita satu pemahaman. Jadi kalau saya membaca ayat 89 dari surah Al-Maidah misalnya, saya temukan la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum wa la yu'akhidukum ma'aqatumul ayman fakafaratu it'amu 'asharati masakin. Berhenti di situ. Kalimat asyarah, tapi begitu ada min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah, maka di sini masuk nanti asyarat basaki min awsati ma tut'imuna ahlikum, itu ada takwilnya di situ. Tafsirnya ay fil qillati wal kathrah yurja'u ila al-urf. Kalau begitu al-makna al-urfi juga mempunyai peran. Maka kata Hanafiyah, kata usuliyun, hakikah itu sendiri ada hakikah lughawiyah, ada hakikah syar'iyyah, ada hakikah urfiyah khassah, ada hakikah urfiyah amma. Majaz juga ada majaz al-lughawi, ada majaz syar'i. Inda ta'aruf itu pasti yang didahulukan adalah syar'i. Nah, kesimpulan kita dalam memahami teks Al-Quran dan As-Sunnah, dikatakan pemahaman itu benar apabila dia sesuai dengan pemahaman bahasanya. Kalau dia jauh dari pemahaman bahasanya, inilah yang menjadi permasalahan. Maka dalam dunia tafsir itu ada namanya tafsir isyari, tafsir sufi.
Al-Quran bisa dipahami dari makna zahir. Kita rujuk qawamis al-lughah, kita akan temukan itu. Tapi begitu dia makna batin, yang berbicara bukan akal lagi, bukan bahasa lagi. Jadi yang berbicara adalah ashabus suruk. Nah, ashabus suruk yang satu dengan yang lain berbeda. Maka kesimpulannya, teks Al-Quran ada yang memang harus dipahami apa adanya, ada yang membuka peluang untuk perbedaan. Itulah yang banyak kita temukan. Al-Qurannya tidak pernah berubah, tidak pernah bertambah, dan tidak pernah berkurang huruf-hurufnya. Yang 323.671 huruf itu tidak pernah bertambah, tidak pernah berkurang. Begitu juga kalimat-kalimatnya yang jumlahnya 77.934, tidak pernah berkurang satu kalimat pun. Tapi di dalam memahami teks itu dengan nawazir yang ada, qadaya yang senantiasa mustajidah, maka diperlukan satu pemahaman. Maka teks itu didekati dengan apa? Dengan kiaskah dia, dengan apa semuanya, itulah yang kita sebut dengan ijtihad. Itu mungkin pengantar dari saya. Ya, dari saya. Nah, sekarang NU bagaimana gitu? NU jelas tidak akan keluar dari mazhab 4 itu. Apakah itu jumhur, itu yang didahulukan, ataukah itu Hanafiyah? Tidak akan keluar itu dalam manhaj istinbatul ahkam. Mana saya menyusun metode istinbat hukum di kalangan NU itu. Tapi ketika kita berbicara teks, ketika permasalahan kasus yang diangkat untuk dicari hukumnya tidak ditemukan secara tekstual dalam al-masabih al-fiqhiyah al-qadimah al-mu'tamadah, maka yang diambil itu adalah manhaj istinbat yang ada itu. Dari manhaj ijtihad yang ada itu tidak selamanya dia qauli. Kalau ada qauli itu lebih bagus, mana suruh. Tapi kalau tidak, kita istinbatnya itu berdasarkan manhaj. Ini yang harus kita kembangkan. Yang kedua, ini sekedar saran saja. Kajian kita semacam ini sudah baik, dan orang sudah dahulu berangkat itu. Kita sudah ketinggalan kapal sebetulnya. Studi fikih di Indonesia masih studi alal madhahibil arba'ah. Di Timur Tengah sudah kajiannya alal madhahibil tsamaniyah. Sudah 8. 8 itu ditambahkan Zahiriyah, ditambahkan Syiah tadi itu. Ya, Syiah tadi ada Imamiyah, Ja'fariyah, Zaidiyah. Ya, Zaidiyah. Ibadiyah kita ada sendiri. Ibadiyah itu di mana? Di Oman. Oman itu ada aliran ini dan berkembang pesat ya dengan referensi-referensi yang bisa dipertanggungjawabkan oleh mereka. Jadi selama kajian fikih kita masih alal madhahibil arba'ah, maka cakrawala berpikir kita itu masih hanya ke situ. Ketika ada muncul kasus yang dibawa oleh selain yang 4 itu, maka dianggap itu sesuatu yang aneh. Padahal itu juga bahagian daripada istinbatul ahkam minan nusus. Nah, yang menjadi permasalahan berikutnya itu adalah masalah takwil. Nanti apakah bisa dia ditakwil atau tidak? Nah, kita nanti disitulah yang disebut dengan muhkamat wa ukharu mutasyabihat itu. Ya, dan ini mungkin akan dibahas oleh saudara kita nanti di sebelah kita. Perlu tak takwil? Kalau perlu takwil, syaratnya apa? Karena takwil ini bahagian dari pembahasan ilmu Al-Quran, bahagian pembahasan daripada ilmu hadis, bahagian pembahasan daripada ilmu usul fikih. Jadi tidak mungkin kita katakan takwil itu tidak mungkin. Ulama sudah membuat itu. Nah, sekarang takwilnya itu takwil sahih atau takwilnya takwil fasid, takwil qarib atau takwil ba'id. Ini yang dipermasalahkan dan sampai sekarang masih terjadi perbedaan. Jadi NU tetap dalam pedomannya mengacu kepada mazhab arba'ah dan lebih khusus dia mengacu kepada Syafi'i. Jadi selama teks mazhab Syafi'i itu ada, maka itulah yang didahulukan. Kemudian yang kedua, sekarang NU juga bersyukur karena referensi-referensi fikih Syafi'i masa lalu yang masih dalam maktub itu sekarang sudah tercetak. Jadi bapak-bapak kiai bisa memiliki nihayatul matlab fi dalail madhab di Imamul Haramain. Saya ketika nulis disertasi itu masih dari mikrofilm itu, ya. Masih dari mikrofilm saya cari. Ada satu kasus berbicara masalah sholat. Kenapa? Satu kasus saya contoh saja dalam memahami teks. Hadis yang berkaitan dengan sholat itu 90% sahih. Karena ro'a itu fi'liyah semua. Tapi ketika berbicara, ada hadis yang berbicara tasyahud saja, ada yang berbicara takbiratul ihramnya saja,
Tapi hadis yang paling panjang itu adalah hadis Abi Humaid As-Sa'idi. Ketika kita berbicara tasyahud, tawarruk fil awal wa farasha fil tsani. Jadi tawarruk kalau salat yang rakaat, iftiras fil tsani. Alasannya apa? Untuk memperkuat pendapat Imam Syafi'i itu. Itu saya temukan teksnya di dalam Nihayatul Matlab fi Dirayatul Madhab. Kembali kepada apa yang kita bicarakan tadi. Jadi ketika ada hadis yang satu berbicara mujmal, yang satu berbicara mufassal, kalau mufassal muqaddamun 'ala mujmal. Itu Imam Al-Haramain. Jadi dia menunjukkan kepiawaiannya dalam istinbat, menganalisis teks ya, dari hadis-hadis yang ada dengan mengangkat sebuah kaidah usuliyah yang menjadi dasar hukum, sehingga dari kesimpulan saya untuk masalah ibadat khususnya sholat itu yang paling dekat dengan kebenaran dan paling dekat dengan keabsahannya menurut syurut, alka, sunan, ada, hayat, khusyuk itu adalah mazhab Syafi'i. Itu hasil kajian saya dari karyanya Al-Mawardi yang disebut dengan Al-Hawi Al-Kabir yang sekarang dicetak 24 jilid. Sekian mungkin dari saya sekedar memancing saja supaya ikannya agak gedean sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita banyak ilmu dan kita akan lebih banyak lagi ilmu ketika kita juga mendengarkan menyimak dengan baik apa yang akan disampaikan oleh Ustaz Zainal Abidin bin Samsudin. Sekedar untuk tahu bahwa beliau selain lulusan Libya juga santri dari Pondok Pesantren Tambak Beras. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada siang hari ini saya dapat kehormatan bisa duduk pertama dengan Bapak Akil Munawar yang saya cuma lihat gambarnya saja, sekarang kurang. Dan saya lebih gembira lagi ketemu orang-orang tua, masyayikh, dan juga asatidz, orang yang sudah makan garam dakwah itu sampai dari biasa, saking lama. Dan seperti yang ada di undangan, ini nampaknya menyampaikan pesimis. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Moderator, insya Allah kita tidak saling serang menyerang. Insya Allah. Saya teringat sekali dengan kiai saya, Bapak Kiai Haji Najib, ketika membimbing saya dulu di Tambak Pesantren Tambak Beras. Ya, dari Mesir, atau MML kalau nggak salah. Bahwa ikutilah orang karena dia benar. Jangan mengikuti kebenaran karena orang. Kenalilah kebenaran, kamu akan kenal siapa yang benar. Jadi walaupun saya sudah melalang buana jauh, kurang lebih 15 tahun keluar dari pesantren, kalimat inilah yang mendasari saya kenapa saya harus memperjuangkan dakwah yang saya yakini. Dan sebetulnya kalimat sederhana Salafi itu nisbat seperti Syi'i karena orangnya Syiah. Salafi karena mengikuti manhaj salafus saleh. Seperti Sunni karena ikut ahli sunnah. Jadi nggak asing sebetulnya, cuma kadang-kadang media yang bikin asing. Nah, agar ada satu kalimat satu itu waqaribu. Alhamdulillah tadi Bapak Haji Profesor Dr. Abdul Munawar memberikan satu manhaj dalam istinbatul ahkam. Nah, saya akidah biar semua kena. Jadi kita akan angkat dua, masadirul istidlal fil aqidah, yang keduanya qawaidul istidlal. Karena ini penting dua-duanya untuk dicuatkan, karena kita punya masdar nggak bisa mengejawantahkan Pak soal urusan metil ayat. Masya Allah, tetangga saya tukang judi bisa. Jadi ceritanya gini, ada orang tukang judi berempat, karena nasib perjudiannya kayaknya sudah nggak ketinggalan zaman. Akhirnya di antara temannya, kita rubahlah sekarang perjudian kita agak sedikit modern. Katanya teman-teman, oke deh, ini aja, gak usah aneh-aneh. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta la yughayyiru ma bi anfusihim. Kita sendiri yang rubah. Itu juga bukan judi pakai ayat. Oleh karena itu Allah memberikan satu patokan, siapa yang boleh mutak-natik ayat, pasang bongkar ayat. Masya Allah, dalam surat An-Nisa ayat 84. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi ada'u bih. Ini ciri orang awam. Kalau ngadepin masalah baik dalam keadaan damai perang, cerewetnya dia nyelesain kagak bisa. Itu orang awam, guys. Kalau komentar sendiri itu ya, tapi nyelesain kagak bisa. Harusnya kan kita itu punya sifat mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, jadi pegadaian di sini. Alhamdulillah, semua juga kenal pegadaian. Nah, walau radduhum ila Rasul ketika masih hidup,
wa ila ulil amri. Dan ditegaskan oleh Imam Asy-Syafi'i ulil amri sebagaimana yang dinukil juga oleh Imam Abu Bakar Al-Mawardi dalam kitab Syarh Sunnah, yang dimaksud adalah al-ulama. Begitu juga Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menafsiri ulil amri adalah ulama. Tapi ulama yang rabbani, ulama yang mumpuni, bukan ulam filma. Itu lain kalau ulam filma. Nah, hadirin sekalian, selanjutnya saya di sini insya Allah dengan begini ini jadi apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i itu jadi hilang. Kam min a'ibin qawlan sahihan fa'afatuhu minal fahmi saqim. Dengan pertemuan ini hilangnya pemahaman yang sakit ini loh, yang repot. Yang Quran nggak pernah salah Pak, yakin gitu. Hadis Nabi yang sahih nggak mungkin salah, yang salah pemahaman. Jadi menimbulkan berbagai macam pertikaian polemik itu pemahamannya bukan Qurannya dan bukan hadisnya. Sehingga Imam Syafi'i berkat dia pengalaman dialog sama orang banyak. Kam min a'ibin qawlan sahihan fa'afatuhu minal fahmi saqim. Sehingga dikatakan seorang ulama Qasim Muhammad bin Salah Al-Utsaimin mengatakan berapa banyak atau kesalahan yang diakibatkan oleh salah paham lebih fatal ketimbang kesalahan yang diakibatkan kebodohan. Ini bodoh gampang dibandingkan Pak. Karena yang salah paham itu jahili murokah alias bodoh kuadrat. Oke. Kita meyakini bahwa sumber dalil atau pendalihan akidah itu ada 5. 3 yang primer, 2 sekunder. Karena 2 ini sebagai alat bantu, yang 3 alat penentu sehingga sumber, yang kedua alat. Yang pertama adalah Al-Quran. Saya kira nggak usah saya jelaskan tentang ittifaq lah. Quran itu dasar sudah nggak bisa bertaati. Yang keduanya sunnah. Nah kadang-kadang ada miss di tengah orang awam, sunnah itu dianggapnya yang tidak wajib. Makanya di sini sunnah ada 4 versi menurut ulama masing-masing. Sunnah menurut ulama hadis adalah apa saja yang disandarkan ke Rasulullah baik berupa ucapan, perbuatan, akhlaknya dan juga termasuk bentuk hukum di sunnah. Sunnah menurut ulama fikih adalah sesuatu yang tidak wajib, maka lawan daripada itu sunnah. Sunnah menurut ulama fikih adalah sesuatu yang menjadi sumber bukan dari Quran. Makanya sumber fikih, Quran, hadis, ijma, qiyas, kan sunnah maksudnya. Dan yang selanjutnya adalah sunnah menurut ulama akidah. Inilah yang sebetulnya lawan daripada bid'ah. Makanya ahli sunnah wal jamaah lawannya ahli bid'ah wal furqah. Sehingga Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid mengatakan tanda-tanda orang bahagia bisa membedakan 3 perkara. Tauhid bedanya sendiri, beda jelas. Sunnah beda dengan bid'ah, ahli maksiat dan ahli taat itu beda. Nggak mungkin ketemu. Saya kasih contoh kecil aja, nggak ada istilah orang judi pikir. Subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nggak ada. Orang sambil judi pikir. Ini menunjukkan bahwa taat sama maksiat nggak bisa kumpul, begitu juga. Cuma nanti pengetahuan tentang itu kayaknya ada mudzakarah yang sifatnya spesifik gitu ya. Intinya pokoknya gini Pak, kita punya kaidah sama di antara kita wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, sama orang non muslim lakum dinukum waliyadin. Jangan dibalik, sama kita lakum dinukum waliyadin. Sama orang non muslim wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr atau apa ya. Nah ini insya Allah kalau mudzakarah ini dikembangkan terus atau ini ketemu insya Allah, pokoknya agama Islam itu kan agama dialogis. Pak lihat aja Nabi Nuh dikerjai umatnya Nabi Muhammad, tapi tetap mengedepankan ini. Kemudian ada yang ketiganya adalah ijma. Ijma merupakan suatu putusan final sebagai sumber akidah wal fikih dua-duanya. Dan ijma itu di dalam suatu qawaid fiqhiyah yang juga di dalam Al-Asbah wan Nadha'ir diturunkan juga, dan beberapa qawaid Al-Wajiz karangan Abu Zaidan yang mengatakan la yunqadul ijma'u bil ijma'. Ijma' nggak boleh dibatalkan dengan ijma', nanti batal-batalan repot. Ini ijma' batalin ini, yuk ijma' lagi, yuk batalin lagi. Nah, ada pun ucapan Imam Ahmad mengatakan malik da'a al-ijma' faqad kadzab. Siapa yang mengklaim adanya ijma' dia telah berdusta. Maksudnya Imam Ahmad adalah ijma' yang diklaim oleh Mu'tazilah yang akhirnya sebetulnya tidak ijma'. Karena ketika itu stressingnya kan Al-Quran itu kalamullah, makhluk atau khaliq kan gitu. Makanya Imam Ahmad menggulirkan kaidah itu. Kemudian ini yang menjadi alat bantu, yaitu akal. Kalau dari sekalian Bapak Kiai yang saya hormati, saya muliakan, akal merupakan suatu alat bantu. Makanya ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, akal buat wahyu seperti mata buat cahaya. Atau artinya dari sekalian, tanpa cahaya mata sesihat apapun nggak akan bisa melihat. Artinya otak sehebat apapun tidak akan bisa mengungkap sesuatu secara rinci, terutama hal-hal yang kaitannya dengan gaib tanpa bantuan wahyu. Sering saya contohkan, kalau kita ditanya kira-kira pintu surga itu terbuat dari kayu apa ya Pak? Yakin nggak ada yang bisa jawab Profesor Manapun. Karena kita hanya bisa mengatakan perkara-perkara gaib atau terutama gaib hanya ada kali wahyu. Tanpa wahyu kita tidak bisa bicara. Inilah sehingga yang dimaksud dalam istilah ikhtilafu, kalau dalam masalah ini ikhtilaf tadad kontradiktif. Kalau masalah furu'iyah dari ahkam, ikhtilafnya adalah tanawu, memiliki potensi untuk berbeda pendapat. Makanya kalau di dalam istilah fikih itu sebetulnya adalah bukan masalah hak batil,
tetapi adalah rojih wal marjuh, tergantung siapa nanti yang mentarjih. Sehingga contoh kecil saja, Imam Ahmad menguatkan sama Imam Malik bahwa menyentuh wanita batal atau tidak, itu kan kaitannya nanti syahwat. Nek syahwat batal, nek orang nggak apa-apa. Nggak peduli wanita itu istrinya mahram atau bukan, pokoknya nyentuh syahwat batal. Tapi Imam Syafi'i pokoknya nyentuh, nempel langsung, batinul batal, kan gitu. Ini masalah fiqhiyah kita sangat harus toleran, tapi toleransinya artinya mana dalilmu? Kalau memang udah ada, silahkan lakukan. Nah, yang selanjutnya adalah akal. Setelah akal adalah fitrah. Allah membekali kita sejak lahir, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Dan fitrah ini merupakan suatu bawaan alami yang diberikan oleh Allah yang akhirnya nanti modal untuk menangkap kebenaran. Contoh aja Pak, kalau seandainya sekarang kita melihat orang awam ditanya, kenapa ketika kamu berdoa mengangkat tangan ke atas langit? Ya, dia akan mengatakan karena Allah di atas. Masya Allah, padahal belum baca hadis. Itu yakin kalau Tuhan itu di mana-mana. Karena nyari Tuhan di sana sini kan. Masya Allah. Sehingga pernah ada satu kajian yang dilakukan oleh Imam Al-Juwaini, dihadiri oleh Hamadan. Dia mengatakan innallaha kana wa huwa ala ma kana. Ya, Allah itu ada di tempat yang di tempat Allah ada dulu sebelum ada arsy. Artinya dia ingin mengingkari kesana. Ternyata Imam Hamadani mengatakan kepada Imam Al-Juwaini, ya Imam, da' al-kalam 'anil arsy. Tinggalkan kita bicara tentang masalah arsy Allah di mana. Kenapa ketika kita berdoa mengangkat tangan ke atas langit? Apa Al-Juwaini? Hayyarani Hamadani. Hamadani bikin saya bingung menjawab. Nepuk-nepuk kepala. Masya Allah. Gitu. Makanya ada kisah kecil, pernah ada orang Badui mau datang ke tempat penyembahan berhala itu. Kemudian Tuhannya dikencing sama serigala. Akhirnya si Badui ngejar, kurang ajar serigala, kencing itu Tuhan gue. Kejar. Setelah itu dia sambil ngejar capek, berhenti. Iya ya. Tuhan gue dikencingin serigala, kagak bisa membela nyelamatin dirinya. Gimana nyelamatin gue? Saya udah deh, kalau Tuhan begini kagak layak disembah. Nah itu katanya cari Tuhan yang kuat. Inilah kita. Kemudian di masalah kita akan membahas masalah yang sangat urgent, yaitu bagaimana dakwah ahli sunnah wal jamaah yang kita usung ini dalam berinteraksi dengan dalil tersebut. Terus itu sepakat sumber kita. Kita memiliki metode untuk berinteraksi dengan dalil tersebut. Dan ini yang berinteraksi otomatis ya, ulama, saya cuma menjelaskan semacam metodologi saja. Yang pertama, ahli sunnah wal jamaah beriman bahwa al-imanu bijami'i nususil kitab wa sunnah, beriman secara keseluruhan nas-nas yang hadir dari Alkitab wa sunnah tanpa kita harus tolak karena nggak cocok dengan perasaan atau nggak cocok dengan naluri. Kecuali kalau memang ulama tersebut nasnya umum yang tadi sudah dijelaskan panjang lebar, ada nas di dalam Al-Quran itu jenisnya dua Pak. Ada nas-nas yang memang sawabit, dan itu biasanya dijelaskan oleh Allah dengan mufassal rinci. Ada yang nas-nas mujmal, dan ini dihadirkan oleh Allah. Kenapa Pak? Karena masalah itu berkembang, nas itu terbatas, supaya ulama memiliki kemampuan kesempatan untuk ijtihad, maka nas-nas yang terbatas ini gunakan untuk menjawab perkembangan-perkembangan yang ada. Kemudian tentang masalah asbabun nuzul, jelas di dalam Quran itu ada asbabun nuzul, tapi kebanyakan dari 6,236 kalau menurut versi Pak Akhil Munawar tadi. Tapi saya lebih mengusung pendapatnya Imam Ibnu Katsir, dia menterjemah jumlah ayat itu 6,226 atau 25. Adik saya, Bapak yang dirahmati oleh Allah, Bapak Yai yang saya sanjung, perlu diketahui bahwa ketika kita sekarang ini menghadapi satu nas Al-Quran dan hadis, maka bobotnya adalah final sami'na wa ata'na. Tapi sami'na wa ata'na kita kalau kaitannya dengan sawabit, hal-hal yang sudah rinci, contohnya warisan, kita sudah tidak ada kesempatan untuk istinbat tadi yang dikatakan la yakil, tidak ada. Soal masalah sekarang yang kaitannya asbabun nuzul itu terbatas, tapi ditegaskan oleh Imam Zarkasi di dalam kitab Al-Burhan di Ulumul Quran, kalau seandainya sekarang ada asbabun nuzul lebih dari dua, itu bukan asbabun nuzul, tapi lebih daripada tafsir terhadap asbabun nuzul. Begitu juga Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Ahkam juga mengatakan seperti itu. Jika ada sekarang ulama ahli tafsir menghadirkan asbabun nuzul lebih dari satu riwayat, itu bukan asbabun nuzul, tapi lebih bernuansa itu adalah tafsir. Nah, sekarang yang terkait dengan kaidah selanjutnya, Al-Quran dan Sunnah merupakan suatu konsep paripurna, final dan sempurna, mencakup seluruh ajaran Islam, usulan dan furu'an.
Artinya, kita untuk menjawab dan membahas masalah-masalah usul dan furu tidak butuh kitab lain. Makanya ada suatu riwayat yang sangat indah, mungkin kita bisa menjadi renungan bersama. Ini riwayat dikeluarkan oleh Imam Al-Qabari di dalam tafsirnya Jami'ul Bayan, dan juga Imam As-Suyuti di dalam kitab Ad-Durrul Mansur. Beliau mengatakan satu riwayat, dan hadis ini disahihkan mauqufan, ya, hasan mauquf. Inna ahmaqal khumfi wa adallal dalali qaumun rahibu amma jaa bihi nabiyuhum ila nabiyyin ghairi nabiyyin wa ila ummatin ghaira ummatin. Sungguhnya orang yang paling kafir dan orang yang paling tersesat adalah orang yang membenci apa yang dibawa nabinya, malah pindah kepada nabi yang lainnya dan kepada umat yang bukan umatnya. Makanya konteks Allahumma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan, dan ini dihadirkan Allah dalam surat Maidah, dan sepakat seperti yang dikatakan juga Ibnu Abbas, Al-Maidah adalah surat yang paling akhir, setelah itu tidak ada turun lagi, berarti final. Dengan demikian sempurna dalam makna konsep, tapi pengawalan terus dikembangkan. Makanya ada istilah tajdid. Kita mengenal tajdid karena Rasulullah mengatakan innallaha yab'atsu li hadhihi al-ummah 'ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dina. Sesungguhnya Allah mengutus setiap penghujung 100 tahun orang yang memperbarui. Artinya bukan memperbarui artinya sekarang mengganti, tapi aktualisasi pengamalan yang sudah mati di masyarakat. Makanya para ulama juga jumhur terutama sepakat memberikan satu tafsiran atau penjelasan. Man sanna maknanya adalah man ahya, bukan membikin tapi menghidupkan. Nah, selanjutnya la naskha fil akhbar wal aqaid wal akhlaq. Tidak ada nasakh di dalam masalah berita, dan juga tidak ada di dalam masalah akhlak dan juga masalah akidah. Umpamanya penjelasan ayat tentang surga dinasakh, nggak mungkin. Ini pandangan kita, tidak ada nasakh di dalam masalah kabar, cerita Nabi Nuh dianulir. Oh, nggak jadi, namanya ternyata bukan Nuh. Tentang masalah akhlak, wah jujur dulu bagus, sekarang nggak perlu, karena sekarang pada bohong semua. Udah, kalau gitu bohong itu bagus, ya jujur yang jelek, nggak perlu dinasakh. Dan ini suatu hal yang kita sudah sepakati. Nah, yang paling penting adalah rabbut tanazum ila kitab wa sunnah. Kita wajib mengembalikan perselisihan apapun, karena kita bicara Islam adalah Al-Quran dan Sunnah, maka harus ada keberanian untuk bersama-sama mencari kebenaran lewat firman Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul, dan juga fa ma ikhtalaftum min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Apa-apa yang kalian perselisihkan, maka putusan adalah di tangan Allah. Maksudnya di nas-nas yang diaturkan dalam Quran maupun Sunnah. Nah, ada satu hal yang ini menjadi titik perdebatan, bahwa ketika sekarang ada pertentangan antara nas satu dengan nas yang lainnya, bagaimana ahli sunnah dalam cara menaklukkannya? Contoh saja, ini larinya ke fikih. Contoh saja, ini larinya ke fikih. Ya, maaf Pak Kiai, ya Pak Kiai Akil, saya sedikit memberi contoh ke fikih. Rasulullah mengatakan man massa dzakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya hendaknya wudu. Tapi ada sahabat yang datang, ya Rasulullah, saya sholat garuk-garuk ternyata menyentuh si anu. Itu artinya garuk-garuk kesentuh, gitu kan? Rasulullah mengatakan tadi dalam satu ayat, satu hadisnya, siapa yang nyentuh kemaluan hendaknya wudu. Dan yang satunya kata Rasul, itu bagian dari anggota tubuhmu yang tak wudu. Nah, ini, ulama di dalam menaklukkan nas-nas yang seperti ini, baik Quran atau hadis, yang pertama melakukan jama', karena menghimpun nas dipakai dua-duanya itu lebih baik daripada melempar dua salah satunya, karena selagi sama-sama sahih. Itu contoh tadi juga dicontohkan oleh Bapak Kiai Haji Akil Munawar tentang masalah hadis Abu Humaid As-Sa'idi yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari tentang Rasul itu kalau sholat 2 rakaat atau iftirosh, kalau 3 rakaat tawarruk. Di dalam teksnya begini, wa firra'atil akhirah. Nah itu. Jadi Imam Syafi'i lebih menekankan rakaat akhir yang setelah 2 atau termasuk 2 itu akhir. Ketika sholat itu bangsa 2-2 salam. Makanya Imam Ahmad lebih mengedepankan ya terakhir dari semua sholat yang bentuknya akhir. Kalau cuma akhirnya 2, ya tetap dia iftirosh kalau 2. Tapi Imam Syafi'i lebih menekankan al-akhirah dulu 2. Artinya selagi sholat 2 salam tetap tawarruk, tawarruk juga, dan juga sekarang ini kalau lebih dari 3 juga tawarruk karena fil akhirah. Nah, hadirin sekalian, yang kedua yang kita lakukan setelah jamak menghimpun alias kita himpun, contoh aja Pak ya, ini maaf fikih juga. Hadis yang satu di dalam hadis Rasulullah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Aisyah mengatakan bahwa seakan-akan tidak boleh tarawih lebih dari 11. Sementara di dalam kitab Musannaf Abdul Razak mengatakan dan sanadnya ini sahih, bukan Rasul ya, Umar bin Khattab ketika menghimpun salatul jamaah tarawih dengan imamnya Ubay bin Ka'ab dengan 21 rakaat. Nah, ada sebagian ulama yang menempuh jalan melempar salah satunya, bahwa hadis yang menjelaskan tentang 21 ini adalah syadz.
Karena definisi hadis syadz itu adalah hadis yang sahih menentang riwayat yang lebih sahih atau terpercaya. Tapi Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Barinya tidak usah saling dilempar, dipakai dua-duanya. Kata beliau, kalau bacaannya panjang, rukuk sujudnya panjang, silahkan 11. Tapi kalau sekarang bacaannya pendek-pendek, silahkan 21. Yang jelek itu udah pendek 11. Nah itu nggak ada madhabnya kalau itu. Ya adalah saya di kampung saya Lamongan itu Pak, ada kiai yang terkenal paling cepat. Sampai 21 rakaat itu selesai 15 menit kurang sih. Itu include semuanya. Ternyata rakaat pertama baca Fatihah, Toha, Allahu Akbar. Rakaat kedua Yasin, Allahu Akbar. Nah, itu nanti kadang-kadang diselingi apa yang ikut ya paling panjang ya. Salamun qaulan min rabbir rahim dan inna maqulhu. Itu jadi 21 selesai. Nah, kalau ini kagak ada maknanya. Jadi tolong kami masalah ini adalah masalah fikih. Jangan diseret di dalam masalah ranah akidah yang akhirnya begini. Jadi intinya saya berkeyakinan, kami berkeyakinan apa yang telah diterjemah dan Imam Syafi'i mengusung suatu kalimat yang indah juga dinukil oleh Imam Al-Hajjaj di dalam Fathul Bari itu sama seperti kesimpulan Ibnu Hajar bahwa siapa yang kurang kan kadang-kadang pengen ngatamin Quran Pak. Wah, kalau anak ingin Baqarah 1 rakaat. Contoh beda 11 rakaat. Jadi syukur-syukur kayak Rasulullah 1 rakaat Al-Baqarah, Ali Imran, Nisa. Masya Allah. Nah itu 11 saudara. Nah kalau inna maqulhu ya janganlah. Ini. Nah kalau sekarang kita tidak bisa menghimpun terpaksa. Kita cari pasti di sini ada salah satunya yang lemah. Ya kita ambil yang kuat, yang sahih hadis riwayatnya, asnya kita ambil. Kalau memang tidak, masih juga ini bertentangan, nampak secara zahir. Setelah dihimpun nggak bisa, kita cari secara penasahannya. Yakin ayat atau hadis ini salah satunya dinasih. Contoh, innamal khamru wal maisir wal ansar wal azlam rijsun min amali syaitan. Haram mutlak titik. Tapi di dalam ayat Allah berfirman wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu dekat-dekat sholat, maksudnya sholat selagi masih mabuk. Nah, orang ada Pak di daerah saya yang penting mabuk itu yang nggak boleh ketika mau sholat. Kalau di luar sholat boleh, nggak apa-apa, teler. Yang penting jangan sampai menjelang sholat mabuk. Nah, nanti kalau udah jauh-jauh boleh. Loh, aja dong. Ternyata dua ayat yang bertentangan ini salah satunya adalah tulis. Nah, selanjutnya Darut ta'aruf bainal akli wal naqli. Ini tentang masalah ada kadang-kadang dicuatkan pertentangan seakan-akan secara zahir antara akal yaitu akal, nakli yaitu dalil, yaitu nas, yaitu Al-Quran dan Sunnah yaitu wahyu. Sekarang contoh, ada orang menganggap bahwa nas hadis ini bertentangan. Tadanya hadis corok. Kata Rasulullah SAW, "Idza waqa'a al-dhubabu fi ina'i ahadikum falyadbishu thumma liyatruhu fa inna fi ahadi janahiha shifaa'un wa fil akhir dawa'un." Kata Rasul, jika sekarang lalat ini masuk ke bejana kamu, maka celupkan borok banget. Habis itu tarik. Karena di dalam salah satu ini sayapnya mengandung obat penawar, yang satunya racun. Wah ini bertentangan ini dengan hadis-hadis innallaha. Yang aneh, hadis yang sahih ini dilawankan dengan hadis yang untuk an-nadhafatu minal iman. Masyaallah. Rawahu tukang sampah gitu, karena juga kebersihan bersih-bersih. Kita boleh pakai innallaha jamilun yuhibbul jamal, innallaha thayyibun la yaqulu illa thayyiban. Hadis ini nasnya innallaha, bukan kita bertentangan menolak kebersihan, tolong. Kita hanya menundukkan hadis. Nah, akhirnya hadis yang indah mulia ini yang dikeluarkan juga oleh Imam Bukhari di dalam kitab Bukti. Masya Allah. Imam Ibnu Hajar menghadirkan kurang lebih fadilah dan keutamaan lalat sampai 15 fadilah. Di antaranya dia mengatakan tidak ada hewan makhluk termasuk manusia yang paling bertahnikah kecuali lalat. Sehari penuh bisa. Kalau kita 5 menit bagus. Dan yang selanjutnya buat obat karena dihadirkan bukti siapa yang punya penyakit buta, bukan buta itu ya, buta karena tapi buta penyakit itu silahkan ambil lalat, dipotong kepalanya, diusap-usap tiap hari, insya Allah bagus. Dan masya Allah keajaiban lalat dihadirkan juga Imam Al-Hafidz di situ. Lalat itu kalau membuang kotorannya di warna hitam, kotorannya jadi putih. Kalau membuangnya di putih, kotorannya jadi hitam. Kalau kita kan nggak bisa itu. Masya Allah. Nah, termasuk fadilah Masya Allah. Kenapa disuruh menyelotkan Rasul? Karena netral. Karena Masya Allah Pak. Kenapa Allah membekali lalat seperti itu? Karena tidak ada hewan yang paling bersih kecuali lalat. Lihat aja Bapak, setiap hari baik mandi. Tapi paling berani ke tempat curug. Masya Allah. Gak ada. Bapak coba hidup 2 hari di jumlah ke WC. Gak betah. Masya Allah, ini bisa di kuat, bisa di WC, bisa di mana aja. Dan walaupun sekarang makan boroknya orang ustaz, orang air, gak apa-apa yang ketularan air. Masya Allah. Kalau kita juga jilatin boroknya orang air, ya murah. Ini Masya Allah. Nah ini keajaiban. Sehingga dikasih bekal untuk tangkisan itu. Karena dia nggak punya laboratorium Bu. Dia punya cuma ya saya. Bagaimana makhluk saya ini yang kerjanya di tempat yang begitu bahaya saya bekali senjata.
kasih itu celup yang racun sama yang obat selok dalam satu tempat karena takarannya masuk Allah menakar sama kalau dimasukkan dua-duanya jadi nitra. Allahu Akbar. Dan masalah juga masalah itu yang anjing kecamatan yang lain itu kayak nampak bertentangan, tapi sebetulnya setelah dicoba itu kalau sekarang kita membuat satu kaidah, akal itu adalah fikih, nakal juga fikih, nggak mungkin saling bertentangan. Kalau dibuang dua-duanya juga nggak mungkin, diterima dua-duanya nggak mungkin mengumpulkan dua hal yang bertentangan, harus ditolak salah satunya. Sebagian orang yang menolak penuhanan akal harus didahulukan karena akal itu adalah sumber kita mendapatkan kebenaran. Kenapa? Karena akal itu asal, karena nas itu farad, kita bisa tahu, memahami dalil-dalil itu karena akal kita. Maka kalau ada pertentangan dulu kan akal daripada nakal. Tapi ahli sunnah wal jamaah tidak. Jadi sebetulnya tidak ada. Kalau ada orang bilang ini nas nggak masuk akal, ini kita ketahui bahwa nasnya saking gedenya, akalnya terlalu kecil, jadi nggak masuk akal. Itu aja sih. Dan intinya dari saya lihat, nas tidak pernah menghadirkan maju halu bihil aklu, tapi menghadirkan maju haru bihil aklu. Katanya Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi dalam kitabnya Syarh Tahawiyah. Nas tidak pernah menghadirkan sesuatu yang mustahil buat akal, tapi nas hanya menghadirkan sesuatu yang bikin akal. Gitu. Karena saking ini gak kecilnya jadi gak muat-muat. Coba lihat akalnya gede. Imam Ghazali, masya Allah, akalnya saking gedenya, masya Allah, lihat nas semua muat gitu kan gitu. Nggak ada Imam Ghazali mengatakan ini nas nggak cocok semuanya karena akalnya gede. Imam Abu Hanifah akalnya gede. Imam Fakhrul Razi bahkan kalau seandainya dia itu mengatakan ini batu emas, orang semua percaya saking hebatnya dalam menjelaskannya. Nah, akal orang macam-macam seperti ini, insya Allah nas itu cocok semua. Nah, yang nggak cocok itu kan karena nggak muat-muat tadi. Nah, selanjutnya asli di dalam memahami ini kita, bahwa asli di dalam memahami nas, ahli sunnah berpendapat bahwa kita mendahulukan zahir makna zahir daripada makna batin. Berbeda dengan tafsir batiniyah, ada yang mendahulukan batin. Tadi dikatakan oleh Bapak Kiai Haji Abdul tentang masalah tafsir isyari atau tafsir batini atau tafsir sufi atau dalam bahasa kerennya adalah historis, yaitu menafsirkan suatu nas-nas dengan berbau mistis dan yang selalu dibumbui dengan sofistik. Tapi ahli sunnah wal jamaah memberikan suatu ketetapan asli zahir nas itu yang menjadi patokan utama. Kenapa Pak? Tidak ada alat komunikasi yang paling bagus, karena komunikasi di dalam ini kan bisa komunikasi mata, bisa komunikasi isyarat. Tapi dari indra ini yang paling bagus diajak komunikasi adalah lisan. Paling terang adalah lisan. Makanya Allah menghadirkan kalamullah, bukan isyarat Allah. Kenapa? Karena kalau itu yang paling gampang untuk ditangkap. Contoh ada ragu-ragu, belok kiri. Kalau kita tafsir apa ya belok kiri? Kita takwil belok kiri berarti jangan nengok-nengok. Ya bablas sampai Pekalongan kan gitu. Padahal disuruh belok kiri. Kecuali kalau sekarang ada nas yang susah untuk ditaklukkan secara zahir, maka disinilah fungsi daripada takwil. Makanya kita sepakat juga dengan Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Akil Munawar bahwa nas takwil itu ada dua macam, takwil yang mahmud terpuji dan yang kedua adalah takwil yang madmum. Makanya Abdullah ibn Abbas didoakan oleh Rasulullah, Allahumma 'allimhu ta'wil wa faqihu, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia dalam masalah agama dan ajari takwil. Maksudnya adalah tafsir-tafsir yang ada. Dan takwil yang Abu Bakar ini Ibnu Abbas yang paling hebat masya Allah. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menghadirkan senior-senior sahabat untuk suatu kepentingan majlis surah, maka menghadirkan Ibnu Abbas yang masih umur kecil muda. Sahabat-sahabat senior ini pada agak sedikit, ini siapa dia? Kemudian Umar bin Khattab memberikan suatu ini pertanyaan juga untuk memberikan penegasan bahwa inilah hebat Ibnu Abbas. Sahabat-sahabat senior ditanya, bagaimana komentarmu tentang tafsirmu tentang idza jaa nasrullah? Katanya rata-rata sahabat, ya kalau sudah Islam menang, semua masuk ke dalam Islam, kita disuruh banyak istighfar dan banyak untuk memuji Allah. Bagaimana Ibnu Abbas? Apa seperti itu tafsir kamu? Masya Allah, tidak wahai Amirul Mukminin. Ini ayat adalah ajalnya Rasulullah. Allahu Akbar. Takwil yang tepat, takwil yang mahmud. Ini adalah tanda ajalnya Rasulullah. Kenapa? Dia menganalisa dengan kecerdasan dan berkat doa Rasulullah. Kalau Rasul diutus untuk menyempurnakan agama dan agama sudah selesai, orang sudah masuk Islam, ya kemana lagi kalau nggak wafat? Allahu Akbar. Tafsir yang sangat indah, takwil yang sangat tepat, bukan takwil yang di dalam firman Allah, "Wallazi anzala ilaika al-kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnah wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war-rasikhun." Ini juga ada perselisihan di antara ulama, waqafnya illa Allah atau war-rasikhun. Ini masalahnya tadi. Kalau memang ayat itu total tidak bisa ditakwil, maka waqafnya di illa Allah. Contoh saja tentang masalah alif lam mim, apa artinya? Maka di sini wakafnya adalah illa Allah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Makanya Bapak baca semua tafsir, rata-rata mengatakan wallahu a'lam.
Tapi kalau hal-hal yang mutasyabihat buat orang awam, tapi memang diketahui oleh ulama-ulama, makanya Imam Ibnu Abbas tafsir itu ada 4 macam. Ada tafsir yang tidak diketahui kecuali Allah, seperti Alif Lam Mim dan selanjutnya, dan hakikat aras dan yang lainnya. Terus kemudian tafsir yang diketahui oleh ulama, tafsir ayat-ayat yang butuh ijtihad tadi. Ada tafsir yang tidak diketahui kecuali orang Arab toh, seperti ya Fatihatan wa Abba. Apa itu tafsir buah-buahan apa? Di Indonesia nggak ada, paling bater pelem. Nah di sana Abba itu apa? Itu sampai Umar bin Khattab aja nggak tahu apa itu. Tanya sama salah seorang sahabat, apa sebetulnya Abba? Tanya sendiri, akhirnya ngomong sedih. Ya Umar, inna hadza la takallufun. Ini suatu hal yang memaksa. Udah berhenti. Dan yang terakhir, tafsir yang diketahui semua orang. Contoh, wala taqrabu zina. Apa yang ini saya ngerti zina? Semua paham. Orang yang pernah baca Quran itu zina iyalah itu nyolong bojone wong, itu zina. Itu tahu semua, enggak usah pakai tafsir ulama macam-macam. Nah, inilah yang sekarang kita inginkan untuk menghadirkan tentang masalah tawahirun nas. Jadi kita tidak tekstual dalam artian saklek, kita tidak kontekstual yang artinya ngambang, tapi pakai kaidah. Kapan ayat itu harus kita jalankan kontekstual, kapan kontekstual? Contoh aja Imam Abu Zur'ah, Malik, Syafi'i dan semuanya tentang ayat-ayat sifat apa kata mereka? Amirruha kama ja'at. Dan Imam Syafi'i mengatakan suatu pernyataan yang sangat bagus sekali. Ini dinukil oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab Lum'atul Intiqad. Nu'minu billah wa amma ja'a billah wa ala muradillah wa nu'minu bil rasul wa amma ja'a bil rasul wa ala muradir rasul. Artinya insyaallah sudah kita bisa pahami, enggak usah kita terjemahkan. Yang selanjutnya tentang masalah kenal bahwa tawahirun nas mafhumatun. Rata-rata bahwa nas itu bisa dipahami, nggak ada suatu nas yang sulit untuk dipahami kecuali tadi ada beberapa yang memang Allah hadirkan untuk ujian. Makanya fa ammal ladzina fi qulubihim, cari yang zaibun, cari yang aneh-aneh nesati. Tapi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah war-rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi, dalam hal yang memang sudah tidak bisa ditakwil lagi. Amanna bihi, itu kan sama war-rasikh. Nah, tentang masalah ayat mutasyabih dan muhkam, intinya kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini ketika kita dihadapkan ayat yang muhkam dengan mutasyabih, maka ayat mutasyabih harus kita bawa kepada ayat yang muhkam. Jangan ayat muhkam kita bawa kepada ayat mutasyabih, nanti akhirnya kabur semua. Bahkan ayat-ayat yang mutasyabih harus kita rujukkan penjelasannya kepada ayat-ayat yang muhkam. Dan yang terakhir inilah tentang masalah kenapa kita menggunakan pemahaman salafus saleh. Bapak Yai yang dihormati oleh Allah, semoga kita semua mendapatkan kasih sayang yang sempurna. Kita semua insya Allah sering membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil mengatakan yang dimaksud siratal mustaqim katanya Ibnu Mas'ud adalah Islam, katanya Ibnu Abbas adalah Al-Qur'an, katanya Ali kitabullah, katanya Abu Ali yang ini seorang tabi'in adalah jalannya Abu Bakar dan Umar. Kita artikan ayat ini menurut versi tiga mufassir tawakan ini. Ya Allah, tunjukkanlah kami di dalam memahami dan mengamalkan Islam, Al-Quran, Kitabullah seperti pemahaman an'amta 'alaihim. Berarti di sini ada standarisasi pemahaman. Seperti, kenapa Pak? Karena tadi di awal saya katakan Quran nggak pernah salah, hadis yang sahih itu nggak pernah salah. Tapi yang salah adalah pemahaman. Sehingga kita mencari pemahaman salafus saleh tidak lain adalah dikatakan Rasul di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, khairun nasi qarni summa alladziina yalunahum summa alladziina yalunahum. Kenapa kita jadikan panutan mereka? Karena manusia terbaik yang telah dijamin surga dari mana? Ketika Allah mengatakan di dalam surat An-Nisa, "Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin, fa hasuna ulaika rafiqa." Mereka itu akan dikumpulkan di surga bersama orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah dari kalangan an-nabiyyin, orang nabi paling mulia adalah sepakat Nabi Muhammad. As-siddiqin, manusia paling jujur setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan orang yang dijamin mati syahid adalah Umar, Utsman, dan mereka yang perang pada perang Uhud dan selanjutnya. Wassalihin, manusia paling saleh setelah Rasulullah adalah sahabat dan tabi'in yang dikatakan khairun nas tadi. Makanya saya akhiri dengan ucapan Ibnu Mas'ud, maka minkum muta'assiyan, barang siapa yang ingin menjadikan seseorang sebagai suri tauladan, falyata'assa bi ashabin nabi, hendaknya dijadikan suri tauladan ini sahabat-sahabat Nabi. Kenapa Pak? Fa innahum abarrul ummati quluban, karena mereka adalah orang yang paling baik hatinya, keimanan dan ketakwaannya. Wa a'maquha ilman, orang yang paling dalam ilmunya karena langsung belajar ke Rasulullah. Wa aqalluha takallufan, paling sedikit kesalahannya karena kalau salah langsung ditegur Rasul. Coba jangankan sampai banget kesalahannya. Abal sawatawalla, itu yang salah bukan sahabat biasa, Rasul sendiri ditegur Allah. Dan ya kata Ibnu Mas'ud tadi, wa ahsanuha halan, yang paling baik kondisi zamannya. Sehingga saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, asatidz, masyayikh dan juga Bapak Yai semua. Inilah pemaparan yang saya sampaikan dari saya, seorang yang fakir,
yang lemah, yang hanya mencoba meniti kebenaran. Dan itu pesan Kiai Haji Najib, guru besar saya dulu ketika saya di pondok pesantren. Dan itu saya terus ingat bahwa sampai pada kesimpulan inilah yang akhirnya ikutilah orang karena dia benar. Jangan mengikuti kebenaran karena orang, ikutilah, pelajarilah kebenaran, kamu akan kenal siapa yang benar. Dan kita simpulkan bahwa kalau masalah bermadhab, namanya aja madhab itu tempat jalan. Berarti madhab itu adalah sarana untuk kita berjalan menuju satu tujuan Quran Sunnah. Nah, imam madhab rahimahumullah ta'ala ini mencoba mencari, membikinkan kita jalan. Kalau nggak bisa bikin sendiri, ikut jalan yang ada. Kalau bisa, berarti Anda mustahil bikin jalan sendiri. Jangan sampai nggak bisa bikin, nggak ikut juga. Akhirnya lewat di belakang rumah orang, repot, nanti ditangkap, tidaknya maling. Maka sikap kita terhadap madhab jelas. Ini adalah jalan di dalam memahami nas Al-Quran dan Sunnah. Imam Syafi'i dengan risalahnya, Masya Allah, menuntut kita untuk menganalisa, beristihad nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Imam Abu Hanifah juga begitu. Walaupun karena akhirnya adalah kita itu nanti ada yang mustahil, ada yang awam, kita disuruh milih salah satu madhab yang paling menenangkan kita di dalam berfikir. Kalau kita condongnya ke Imam Syafi'i, silahkan. Kalau kepada Imam Ahmad, itu juga ahli sunnah. Bahkan Imam Ahmad sama Imam Syafi'i adalah guru murid. Kalau kita sampai bertikai, kan malu sama guru kita, yaitu Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Ini tentang soal masalah masadirul istidlal dan juga qawaidul istidlal. Wallahu a'lam. Saya tidak perlu menyimpul Pak Ibu sekalian karena kita dibatasi oleh waktu. Langsung saja saya buka kesempatan ini, kira-kira mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz Gaji Syed Abdul Gunawan, saya kagum pada Imam Syafi'i dalam dialektika dan segala macam. Saya mengetahui bahwa NU adalah salah satu bermadhab kepada Imam Syafi'i. Saya temukan bahwa tidak seluruh yang bermadhab kepada Imam Syafi'i itu secara total mengikuti. Kami temukan dalam kitab Al-Qur'an, dalam keadaan Jumat, Imam Syafi'i tidak melihat Usman, tapi justru melihat Rasulullah satu kali azan. Bagaimana tanggapan Ustaz? Kemudian yang kedua pada rekan kami, Kayak Jalabidin, salafus soleh adalah merupakan ya salafi. Saya tanyakan dasar salafus soleh ini, apakah yang disebut dalam akwal atau dalam af'al, ataupun berhubungan dengan ubudiyah, atau yang berhubungan dengan muamalah? Bukankah bahwa sudah cukup para sahabat melihat sejaman dengan Rasulullah berhana firasatun satu sana? Itu bagaimana kalau terjadi pertentangan antara sahabat dan satu dengan yang lain? Kami temukan dalam tafsir ada Ibnu Abbas berbeda pendapat dengan sahabat yang lain. Apakah dua-duanya harus diikuti? Gitu. Bagaimana? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan untuk Ustaz Zainal Abidin. Yang ingin kami tanyakan adalah ketika Salafi menisbahkan dirinya kepada salafus saleh, kami ingin bertanya Salafi yang mana yang diikuti? Karena Salafi sendiri berbeda, sebagaimana disinggung. Banyak contoh kasus seperti dalam takwil, tafwid, dalam Rasulullah berislam mi'raj, dalam sahabat yang paling utama, itu salafus soleh berbeda pendapat. Bahkan sangat kontras dan sangat banyak. Jadi bahkan setelah kami membaca buku-buku salafi, yang dimaksud dengan salafus soleh adalah mazhab Ibnu Taimiyah, tidak lebih dari itu, dan ke bawahnya. Itu yang pertama. Jadi salafi mana yang dimaksud? Salafus soleh yang mana? Sedangkan yang lain juga termasuk salafus soleh. Imam Syafi'i salafus soleh itiba'nya. Itu atas salafus soleh juga. Bahkan beliau dalam ta'wil drastis sekali menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat seperti wa qul syai'in hadi illa wajhah. Semua hancur kecuali wajah Allah. Ya Allah fawqa aydihim. Allah nurus samawati wal ardh. Itu kan tentang Allah yang mana menjadi polemik ya, dalam tajsid dan tasybih. Yang kedua, Ibnu Utsaimin sebagai ulama salafi dan Ibnu Fauzan dan lain sebagainya termasuk juga mengatakan al-Asy'ariyah wa Maturidiyah laysat min ahli sunnah. Mohon ditanggapi bahwa Asy'ariyah dan Maturidi bukan bagian dari ahli sunnah. Bahkan mengatakan kufar, mereka adalah termasuk dari orang-orang kafir. Ketika berkata seperti itu, secara tidak otomatis Imam Syafi'i juga kafir karena bermazhab Maturidi. Sebagian besar ulama dan jumhur dari sejak zaman Rasulullah sampai abad sebelum ke-7 Ibnu Taimiyah itu bermazhab Asy'ari dan Maturidi dalam akidah. Karena hanya namanya saja Asy'ari dan Maturidi. Sebenarnya pahamnya adalah dari Rasulullah SAW dan dari para sahabat. Yang kami tanyakan, bagaimana komentar Anda ketika mengkafirkan kata kalimat takfiri saudara-saudara kita? Karena tadi cantik sekali bicaranya, berbeda dengan di lapangan. Kami hanya ingin melihat jawabannya. Tadi apa semua yang disampaikan benar semua, cantik, indah. Kami juga ingin di lapangan seperti itu. Gitu. Itu yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak tanya pada Pak Profesor tadi, kita paham atau tidak paham gitu.
Maksudnya paham kalau mungkin 1 bulan lagi. Saya dari tadi nunggu Pak yang Zainal Abidin ini bedanya di mana? Saya ingin ceramah orang pembaca saja. Padahal saya ada ilustrasi mohon maaf ya. Aliran Salafi itu adalah paling ditakuti di daerah saya Pasar Minggu ya. Ya, mulai ini Iskandar ya. Jadi gini, ada tokoh yang pidato menjelang pemilihan ketua umum masjid di Pasar Minggu. Itu orang pintar juga, bukan orang awam ya. Nah, saya menginginkan untuk yang dipilih nanti dari Ahlussunnah wal Jamaah, katanya kan. Nah, saya arahnya ngerti gitu kan, saya tunjuk apa yang dimaksud itu gitu kan. Itu adalah aktivis Salafi. Ya, jangan sampai itu katanya. Jadi Zainal Abidin ini ditakuti oleh orang Pasar Minggu gitu kan. Bukan karena jenggotnya, jadi karena yang ngomong juga jenggotan gitu ya. Tapi saya mendengar sama seperti komentar teman tadi bahwa ini bedanya mana? Apakah Pak Kiai Zainal takut beda di sini? Padahal kita menunggu perbedaan itu gitu. Saya ingin tanya bahwa tadi ada semacam keberanian dari Syiah bahwa memang ada perbedaan, ada imamnya dan lain sebagainya. Lalu Salafi kalau memang nggak beda ya udah nyampur aja sama saya sama NU gitu. Jadi kita bukan ingin antum jadi ketua, saya sekretaris gitu aja. Gitu. Saya ingin tahu bedanya di mana itu. Mohon dijawab supaya grassroots itu tidak ketakutan sama masalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik kepada dua narasumber dari segi istimewa hukum baik dari NU maupun Salafi. Yang pertama, saya ingin bertanya kepada Profesor Kiai Haji Agil Munawar tentang kedudukan mazhab. Karena kalau kita bicara tentang kedudukan mazhab, terutama ada yang terjadi di masyarakat awal, artinya di masyarakat Kristen, itu sering persoalan-persoalan yang tidak prinsip menjadi pertentangan yang sangat tajam. Nah, oleh karena itu dalam istinbat hukum NU, apakah pernah NU atau ulama-ulama NU mengeluarkan tentang hukum mengikuti salah satu mazhab? Apakah mazhab Syafi'i, Hanafi, dan lain sebagainya? Karena kalau semuanya kita pakai, enak juga itu, yang ringan-ringan kita pakai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, belakangan ini juga banyak berbeda pendapat di antara ulama, terutama dalam masalah organisasi. Di satu sisi ada yang ingin supaya syariat Islam tegak di Indonesia, tapi harus dibangun yang namanya khilafah yang diantar oleh Hizbut Tahrir. Ini nggak ada sih sebentar ini. Nah, oleh karena itu apakah dalam Islam bisa kita mengambil istinbat apakah wajib bagi umat Islam untuk mendirikan negara Islam? Walaupun sekarang negara sudah ada memang, ini sudah ada, pemimpinnya sudah ada, undang-undang sudah ada, tapi yang saya ingin tanyakan, apakah wajib? Itu entah kapan akan terjadi, wallahu a'lam, tapi hukumnya itu wajib nggak untuk mendirikan negara Islam? Karena kalau tanpa ada negara, tanpa ada kedaulatan, bagaimana syariat Islam bisa berjalan dengan baik, dengan lancar? Ini khusus pada Profesor. Itu hanya dua. Yang kepada Salafi, Salafi. Kalau masyarakat umumnya membedakan antara salaf dengan Salafi. Kalau Salafi kayak sekarang beredar ini. Kalau salaf itu ulama-ulama salaf yang karangan-karangannya kita baca, terutama ulama salaf dari mazhab Syafi'i. Itu memang sudah amat sangat dikenal. Nah, oleh karena itu Salafi dalam artian yang sekarang berkembang, saya sama dengan tadi ya. Saya juga udah ngomong nih di lapangan sama yang ngomong ini berbeda nih. Saya sangat menarik istimbat hukumnya, kemudian menjelaskan tentang Imam Syafi'i, tentang Imam Hanafi, sangat tertarik saya. Tapi betul bahwa ketika di lapangan justru berbeda. Sehingga ekstrimnya saya ngomong, ini ekstrimnya mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang agak ekstrim. Seolah-olah Salafi ini tidak pernah berbicara jihad, tapi selalu berbicara masalah bid'ah, masalah khilafiyah, sehingga perpecahan. Apa ini ada pesan dari Amerika? Dibayar gitu ya, supaya bangsa pecah terus. Seperti kasus di Iran antara Syiah dengan Sunni, kan pesanan ada. Apa di Indonesia mungkin seperti itu? Tapi afan ya. Tidak boleh kita berbicara muzakarah. Maksud saya hanya ingin mengklarifikasi betul atau tidak. Terus saya dengar dari Roja, misalnya dari Roja, kalau nggak salah MC Bogor. Dan di antara fatwanya juga sangat ekstrim, terutama fatwa mengenai maulid, ya. Kemudian fatwa mengenai merokok, itu tidak elegan gitu fatwanya. Jadi hukumnya mutlak haram siapapun, bahkan enggak haram itu haram. Jadi kalau seorang istri melihat suaminya merokok, kemudian rokok itu haram, lalu istri ingin supaya suaminya berhenti merokok. Nah sekarang suami tetap tidak mau berhenti, apa harus jalan keluarnya? Minta cerai. Nah ini kan fatwa yang bisa membuat resah juga di Indonesia ini. Padahal rokok kan menyerap tenaga kerja itu.
merokok. Nah ini mohon maaf, jadi saya ingin mengklarifikasi saja tentang yang namanya salafi. Dan kalau tadi istinbat hukum, pengambilan hukum dari kitab-kitab ulama, saya sangat senang sekali itu, sehingga menambah ilmu buat saya. Nah oleh karena itu salafi ini pakai mazhab apa sebetulnya? Ada mazhab apa enggak gitu? Saya kira itulah beberapa pertanyaan yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zainuddin dari Jakarta Utara. Pertama pertanyaan saya justru saya akan ke Profesor Saidatul Munawwar. Dan juga mungkin untuk acara ini bahwa memahami nas ini perlu dibatasi. Nas dalam masalah ahkam atau nas dalam masalah akidah. Sehingga nanti bahasa kita juga jelas. Ini akhirnya kan yang sebelah ahkam, yang sebelah akidah. Ini kelihatannya ketika bermasalah hukum ketemu semua. Dan bahkan tadi ada penanya tentang masalah akidah. Saya ingin tanyakan pertama berkaitan dengan masalah salat, tapi saya justru tanyanya kepada Saidatul Munawwar. Karena di dalam kitab Jauharut Tauhid ini dibaca di pesantren. Ada satu nazam yang menarik. Wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Wa kullu hadyin lin nabiy qad rajab wa ma huwa bihaqan wa lam yubah. Fatadi shalihan mimman salafa wa janibil bid'atan mimman khalafa. Nah, itu menarik sekali karena itu nanti Al-Bajuri dalam Tuhfatul Murid memberikan uraian yang mungkin bisa jadi tidak sama dengan uraian Ustaz Zainal nanti karena ta'tarihi al-ahkam al-khamsah nanti dalam masalah bid'ah. Itu kan Al-Bajuri. Tapi sebenarnya bagaimana posisinya? Yang pertama. Yang kedua, masalah takwil yang tadi tidak sempat disinggung. Saya dulu di pesantren ada kitab namanya Al-Jawahirul Kalamiyah. Mungkin Bapak juga kenal. Di halaman yang ke-10 ditanya pengarang kitab ini Syekh Fahim bin Shalih Al-Jazairi ketika menafsiri masalah semisal seperti Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ditanya, soal mal muradu bil istiwa qaulu subhanahu Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Beliau jawab, al muradu bihi istiwa'un yaitu bijalil Rahman jalla wa 'ala. Fal istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul. Nah, yang terakhir ketika beliau ditanya lagi, ila man yusabu ma dzakartahu fi ma'al istiwa wal yadayn wal a'yun, karena beliau jelaskan bahwa tangan ya sebut aja tangan, tentu tidak sebut tangannya makhluk. Mata ya mata, tentu tidak seperti matanya makhluk. Apa jawab beliau? Yunsabu dzalika ila jumhuris salaf. Perkataan itu disebutkan kepada mayoritas salaf. Ya tidak berbeda dengan tadi ikhtilaf. Mungkin nanti dalam masalah ta'wil perlu dilihat dan juga tarjih riwayat. Lalu kemudian yang menarik, beliau juga sebutkan tentang masalah madhabul khulaf dalam masalah ini yaitu ta'wil. Wa amal khalaf aktsaruhum yufassiruna al-istiwa bil istilah wal yad bin ni'mah aw al qudrah wal a'yun bil hifdz wal ri'ayah dan seterusnya. Ditanya lagi beliau, ayyul madhhabaini arja? Beliau jawab madhabus salafu arja li'annahu aslam wa ahkam. Tapi Al-Bajuri dalam Jawharatul Tauhid balik kan? Beliau jawab begini, as-salafu aslam wal khalafu a'lam wa ahkam. Ini kan berarti benturan. Ketika saya di madrasah dunia belajarnya begitu, ketika naik lagi tingkat sanawiyah ketemu Tuhfatul Murid beda lagi kiainya jelasin. Itu bukan. Dan ini sama-sama dilakukan ulama tentunya. Dan itu saja mungkin pertanyaan saya dan mungkin untuk selanjutnya kalau memang ingin memahami nas dalam wilayah apa ya? Kalau dalam wilayah fikih panjang lebar nanti seperti yang dijelaskan oleh Profesor Saidatul Munawwar, kita nggak akan cukup. Tapi dalam masalah usul, masalah akidah perlu kita batasi. Sehingga tadi mungkin kembali kepada pertanyaan, apakah masuk di situ wilayah nanti takfir atau tidak dan seterusnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya berusaha untuk meringkas. Yang pertama, kagum dengan Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i tidak pernah bertemu dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Ternyata di dalam umur ada azan. Di sini mungkin sudah keluar dari pemahaman teks kita. Syafi'i itu khadimus sunnah. Khadimus sunnah. Iya, khadimus sunnah, sunnah. Apa saja gelarnya. Itu bisa ketemu dengan Rasulullah kapan saja. Beda dengan kita. Jadi mau ketemu dengan Rasulullah sekarang ketemu. Kita minta mimpi-mimpi dan ketemu. Nggak usah terlalu jauh Imam Syafi'i. Baru saya saja Syekh Yasin, Muhammad Yasin, Isa Al-Badani, Abul Faith Al-Mukti yang dikenal itu. Sanad saya semua dari mereka itu, dari beliau itu, di samping dari guru-guru yang lain. Semua ilmu harus ada sanadnya. Kalau nggak ada sanadnya, nggak ada berkah dan ajar itu. Itu beliau yang katakan. Nah, saya pernah mengalami satu kesulitan. Dalam menulis disertasi ada beberapa hadis ketika saya akan tahrij, itu nggak ketemu. Baru yang sudah makbuah sampai maktubat. Maktubat itu sudah pusing, kepala sudah pusing, mata sudah capek. Akhirnya saya datang aja ke beliau. Nah, beliau memang guru saya dan saya juga ngajar di Darul Ulum ini yang 4 tahun.
ketika saya tanya ada apa lagi, ada masalah, laki-laki muskil gitu. Iya, ada 2 hadis sama ini. Saya cari, mungkin dengan capek ini. Saya mau tanya sama Syekh, apa teks hadis saya sebutkan hadisnya? Jawabannya, nanti malam saya tanya dulu sama Rasulullah. Nanti besok Tuhan datang ke sini. Apakah beliau betul mengatakannya, pernah mengucapkannya, dan nanti di mana itu adanya yang saya tunjukkan. Besok pagi saya disuruh. Biasa saya kalau ada itu beliau katakan ada buku baru, ada buku baru berkaitan dengan asanid. Beliau paling senang. Langsung dibaca, dicoret-coret sama dia, nanti kasih ke nama saya. Besok pagi saya datang, dia katakan hadis ini saya semalam sudah ketemu dengan Rasulullah. Rasulullah katakan benar 2 hadis itu beliau ucapkan. Adanya di mana, coba cari di sini. Semuanya selesai. Jadi tidak usah kita bicara yang Imam Syafi'i, level-levelnya saya Yasin saja sudah begitu. Ya, jadi mereka bisa bertemu langsung dengan Rasulullah SAW. Yang kedua, yang ada kaitan dengan saya ini, salat mana yang perlu diikuti juga kaitan dengan takbir tadi itu, disinggung-singgung juga bagaimana pendapat saya gitu. Kalau saya mengatakan takbir itu bukan saya baca dari buku, di kelas saya pernah saya dengar takbir itu. Ketika saya kelas 2 ya, kuliah syariah, Ustaz Syarifuddin mungkin tahu, Syarifuddin karena beda-beda fakultas kita. Di fakultas syariah itu akidah itu diajar oleh saya dulu kelas 2 itu Abdul Qadir Saibatul Hamd, orang Salafi yang luar biasa. Ketika dia menjelaskan ada satu topik, di situ ada teks ya dari Syarh Tauhid itu memasuki ke masalah guru itu. Jadi dikecamlah Al-Qur'an itu Busiri ya akramal khalqi maliman aludu bihi siwa ka'inda huluril hadithil amin itu dikecamnya. Akhirnya secara kaget saya, karena saya kursi saya nomor 6. Di sana kalau mumtazin gitu kan di video tadi kursinya di depan itu, maka tidak bisa keluar kita kan. Nah, saya terus mendengarkan ucapan itu, takbir terhadap Syekh Abdul Qadir Jilani, takbir kepada Hujjatul Islam Syekh Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Akhirnya saya panasi, kalau saya yang bertanya kan tidak mungkin ya. Saya panasi teman saya ada di Syria namanya Ahmad Hanushi. Saya bilang tuh, Islam, bilang gitu kan. Saya panas-panasi, begini juga dia, berdiri, anak yang nolak Islam. Baik, masih ada. Saya katakan, anak yang nolak katanya, mau disir lagi, tapi itu hadis tentang Rasulullah. Maka para musliman, bahwa kafir. Pamarah itu man hadal hadis. Merah mukanya. Lalu dia katakan, apa nih? Nah, ada ya Rasul binsi ya. Ini berah. Dia sudah keluar. Di sini kita temukan teks-teks segitu itu. Jadi inti perbedaan itu sekaligus tadi menjawab Winetin. Batasan salaf dan khalaf itu dari mana kita mulai? Jadi salaf itu dikatakan ma qabla al-qarn ats-tsalits al-hijri. Di sebelum abad ketiga itu namanya salaf. Abad ketiga ke atas itu namanya khalaf. Nah, ketika kita berbicara nanti yang namanya al-asma wa sifat, ya asma wa sifat, itu kita temukan mazahib yang justru mengagung-agungkan akalnya, itu tidak berani memberikan sikap. Maka kita kenal yang pertama ya, itu namanya salaf itu. Yang kedua disebut dengan mazhab Mu'attilah. Mu'attilah itu atau mazhab al-munah ya. Munah itu adalah mazhab Mu'tazilah. Ya, dia mengosongkan sama sekali asma wa sifat. Tapi yang salaf itu mengatakan nu'minu bima asbatahu Allah azza wa jalla li nafsi, ya, wa ma nahahu anhu, wa nu'minu bima asbatahu Rasul nafsi wa ma nahahu anhu, dengan catatan min ghairi tamthilin wala tashbihin wala ta'tilin wala takyifin wala tahrif. Semua itu. Yang ketiga ada kelompok namanya Mujassimah. Ini keterlaluan mereka ini. Dari Mu'attilah yang ini sebenarnya mereka mengatakan lillahi ainun wa ainuhu ka'ainil dan seterusnya. Nah, untuk dua kelompok ini naktafi ini terus yang lain biqaulillah laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai. Tapi yang khalaf itu nanti sama dengan salaf sama.
Tapi di ujungnya nu'awwilu indal hajah. Nu'awwilu indal hajah. Ketika diperlukan, kita perlu ta'wil. Nah, maka tadi itu mana yang as-salaf ini? Aslam wal khalaf a'lamu dan seterusnya, apakah suaminya? Ya, nah, itulah perkembangan pemikiran yang ada. Perkembangan pemikiran yang ada di dalam akidah. Ya. Nah, batasan khalaf itu siapa? Tokoh khalaf itu kan Abdul Hasan al-Asy'ari. Abdul Hasan al-Asy'ari itu diangkat dia khalaf karena dia sudah lewat abad ketiga Hijriah. Karena dia wafatnya 323 Hijriah. Maka dia sudah dihitung sebagai khalaf. Nah sekarang batasan salaf apa nanti mungkin Ustaz Jalaludin yang menjelaskan. Nah, apakah kita di kalangan NU sudah biasa gitu. Maka terjadilah perkembangan pemikiran. Aswajah itu apa saja sih? Aswajah itu apa? Apakah dia itu pemikiran? Ataukah dia aliran dalam pemikiran itu? Ini yang ini. Ya, di dalam beberapa muktamar ini tidak selesai itu. Ya, ada istinbat, ahkam dibuat betulnya. Tapi rincian dari situ, itu sampai sekarang tidak selesai. Ketika kita berbicara kias itu apa? Isbat, ilhad, selesai. Katanya bermazhab salah satu dari mazhab yang empat. Ketika kita berbicara ilhad, itu istilah yang digunakan oleh Hambali. Jadi usul fikih itu kaya dengan itlaqat, mustalahat, dan ujungnya nanti ya setelah ada i'tiradh. I'tiradh apa? La athara lahu fil ikhtilaf. Hadzal ikhtilaf la athara lahu fil ikhtilaf fil furu' al-fiqhiyah. Dan apa-apanya? Hanya diskusi melatih nalar kita untuk bisa mendebat orang dengan menggunakan logika. Maka usul fikih tanpa mantik mustahil. Jadi kalau orang mengatakan, oh saya belajar usul fikih, mau belajar mantik, mau, karena dengan mantik lah dia bisa berdialog dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, nah maka dari sini saya mencatat yang untuk saya, ya kedudukan mazhab itu di mana? Jadi dasar NU itu bermazhab salah satu daripada mazhab empat. Milih siapa saja, boleh. Acuannya selama dia tidak keluar dari mazhab empat itu, boleh. Maka perbedaannya buku yang mau tamat yang mana? Kalau dalam bahasa masail menggunakan Ismailul Autor, Subul Salam, nggak dipakai itu. NU nggak dipakai itu buku putih bukan buku kuning. Apalagi bicara fikih, lihat Fiqhus Sunnah saya sabit. Fiqhus Sunnah itu bukan buku fikih. Saya sabit bukan fakih. Ya kita salah itu. Ya, kita salah karena namanya Fiqhus Sunnah dianggap itu referensi fikih, bukan itu referensi fikih, bukan. Orangnya sendiri yang mengatakan begitu. Kitanya belum menerima informasi itu mungkin. Ya karena beliau itu direktur pasca sarjana saya ketika saya mengambil gelar doktor itu. Dia direktur saya. Saya setiap hari bertemu dengan beliau. Ya jadi di sini. Nah untuk itulah ketika kita berbicara apakah perlu kita tegakkan negara Islam? Kita ini sebetulnya sudah negara Islam. Hanya yang dituntut sekarang itu Islam yang sudah resmi dari Senayan itu. Kan itu kalau belum disahkan di sana belum menjadi negara Islam bukan? Belum. Tapi dalam praktek sudah melaksanakan ajaran Islam sudah. Tapi tidak disebut sebagai negara Islam, negara Pancasila yang penduduknya mayoritas Islam. Ya. Jadi kalau gerakan-gerakan ini ingin memperkenalkan negara ini menjadi negara yang melaksanakan syariat Islam, silakan. Silakan. Ketika saya menjabat sebagai Menteri Agama, yang FPI yang apa silakan. Saya tunggu di gedung di depan pintu DPR itu. Anda punya konsep ajukan. Maka kita harus berbanyak doang kepada dewan kita yang dari orang-orang yang mempunyai niat seperti itu. Kalau banyak, jadi itu negara Islam itu. Sekarang sudah negara Islam aja kita berbuat apa? Hah? Nah, itu nanti itu. Jadi konsepnya apa? Mau villa apa mau apa itu nanti itu ya prosesnya. Jadi itu kembali kepada ayat ini hukmu illa billah. Jadi orang-orang yang memperjuangkan itu karena ingin menyatakan tidak termasuk dalam malam yang kami tidak termasuk di sana itu. Ya, niat bagus, tapi perlu perjuangan. Ya. Sini itu Pak bersyukur, saya kan ada opini jika itu dituduh suka memecah belah. Nah, saya ingin jelaskan enggak gitu. Jangan malah dibalik-balik ini kayak itu fobia ditaki. Gitu. Ini saya ingin luruskan. Jadi tolonglah kita dalam forum seperti ini coba semaksimal mungkin cari persatuannya. Agak cari perbedaannya, nggak terlalu berkali tuh. Gitu. Makanya cari persatuannya. Nah, soal masalah
Ini banyak banget soalnya. Nah, saya minta antum menghadirkan kata kaidah in kunta nafilan fasuqa wa in kunta muta'yan fadai. Dalilnya mana Ahlussunnah mengkafirkan Asy'ari? Di mana kitabnya, tolong ditunjukin sekarang. Terus kemudian karena kalimat kafir ini berbahaya, Pak. Karena Rasulullah mengatakan man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bi ahaduma. Terus gini, kita tuh kalau ngomong agak sedikit ilmiah akurat. Imam Syafi'i Maturidiyah, lahirnya duluan di mana? Ya apa ini? Tentang akil surat ini. Lahirnya itu duluan Imam Syafi'i, kemudian baru Maturidi. Masa ada orang belum lahir dinisbatkan? Lo dia muter-muter ini nanti. Jadi kalau saya ingin menghadirkan suatu hal yang sifatnya ilmiah, itu data-data ditemui dulu, baru coba aja. Maturidi sama Asy'ari itu satu zaman. Tadi Bapak Abdul Munawar bilang 300-an ke sono. Sementara Imam Syafi'i meninggal tahun 200 itu. Terus kemudian soal masalah saya tadi alhamdulillah dikasih amanah sama Bapak Haji Abdul Munawar untuk membedakan salaf sama kholaf. Salaf istilah lughawiyah atau syar'i. Kalau lughawi ya orang yang lebih dulu daripada yang sekarang ini akhir khalaf namanya dari sejarah. Tapi kalau istilahkan semua orang yang telah berpijak pada ahli sunnah dan tidak tertuduh membuat kebid'ahan itu semua salah walaupun akhir. Dan semua orang yang tertuduh membuat kebid'ahan dalam agama itu khalaf walaupun awal. Contohnya Wasil bin Aqam itu dan masih banyak Ubaid bin Amr dan lain-lain. Ini menurut apa namanya? Nah, saya ini Yahudi tadi. Soal Bapak ya, ini soal NU. Saya siapa? Jadi sekretaris ya. Saya datang ke sini lebih bawa baju NU. Cuman katanya Gus Dur, NU itu ada dua, NU kitab sama NU organisasi. Nah, yang NU nyintang-nyintang itu jarang baca kitab. NU nggak benar itu, banyak yang nggak benar kitab. Coba kalau kita baca di Anatul Talibin, tahlilan itu nggak boleh. Abdul Munawar kita kalau bisa baca di dalam Kitabul Janazah, ngumpul setelah kematian hari ini haram, makanan yang mubazir. Loh, sama sopo, saya itu cuma menukil kitab. Bahkan putusan Tahsul Masail Banyuwangi dan juga yang ada di mana ini di Tasik. Saya semua, insya Allah Pak, kitab NU saya masih utuh. Dan saya mendapatkan wejangan dari guru saya, Bapak Ki Najib, tolong kitab ini jangan. Dan tolong terus terang Pak, yang tukang nonton Gus Dur dulu dicontohkan. Nonton kemana-mana itu. Jadi, soal masalah berbeda, bukan salah NU. Orang NU aja berbeda. Antum nggak percaya, Gus Dur sama Muhaimin Iskandar beda nggak? Tuh, antum ingin cari perbedaan ini. Tapi saya senang hadir ke sini, cari persatuan bersama. Soal salafi yang mana? Antum sekarang melihat ajarannya apa orangnya? Tapi kalau orangnya maaf Pak, salafi itu beda-beda orangnya. Contoh salafi saya dengan Abu Bakar jelas hebatnya Abu Bakar. Tapi kita ingin mencari ajarannya kan. Soal orangnya beda-beda. Namanya orang nggak maksum antum buat nilai suatu ajaran akan kacau. Makanya Muslim itu lebih baik dinilai dengan Islamnya, bukan dengan Muslimnya. Muslim ini kalau anak itu datang ke masjid memang sandal. Makanya di mana-mana kalian itu amplifier di masjid itu kan dikerahkan. Emang marbot? Enggak, karena dicolong orang takut. Makanya ada dialog antara super Kristen sama Islam, menang super Kristen. Itu Pak. Katanya super Kristen, masjid lu kagak ada piano, sama kagak ada gitar. Katanya si super Kristen Islam, emang kedua piano, ada piano, ada gitar. Oh enggak, masjid kami itu kalau ada piano, ada gitar, hilang. Bukan masjid aja hilang, udah kan menang. Nah, soal masalah sekarang ini, Yahudi Pak, Masya Allah. Kita sepakat bahwa kita sekarang ini memelihara sunnah-sunnah Rasul itu ada cirinya untuk menyelisih Yahudi. Kalau Bapak itu kita kirimin rekening, tolong tunjukin rekening mana yang dari Simon Peres. Kalau sekarang rojak di dana yang tolong tunjukin rekeningnya. Pak, kita ini sekarang jangankan dari Amerika, dari Saudi susah dapat dana karena dituduh teroris. Itu. Terus terang Pak, karena Pak casingnya sama. Walaupun saya juga sudah nulis jihad melawan teror, bahkan diserbu sama mereka. Jadi ini soal masalah pribadi. Nah, soal masalah rokok ini. Saya itu datang ke sini dan saya senang diundang MUI ini karena Anda dengar rokok itu diharamkan MUI Pak. Yang Anda dengar loh Pak, nggak tahu itu. Katanya sih ketika saya datang ke Komisi Fatwa karena ada teman saya di sana, ada dua kelompok yang mengatakan haram, ada dua kelompok yang mengatakan makruh. Udah gini aja deh, kita kembali ke rokok. Merokok merugikan. Nah, udah. Kalau orang Padang pandai dagang, bukan etnis ya. Padang pandai dagang, orang pintar dagang. Kalau rugi biasanya dihentikan. Itu kalau kita berpikiran, apalagi kalau kita hanya itu usul fikih tadi darul mafasid kan gitu. Nah, bagi saya gitu loh Pak. Bagi saya rokok itu merusak kesehatan. Saya dulu rokok Pak, karena kalau nyantri di pesantren itu nggak rokok itu katanya kampung saya ibarat nenek nggak cebok. Ya pasti rokok. Dan saya usahakan bisa berhenti alhamdulillah. Cuma saya keyakinan ini merusak kesehatan saya. Itu aja.
Lah bapak punya keyakinan, monggo kita diskusikan terus. Intinya perbedaan itu ada wahananya. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Soal masalah jihad. Masalah jihad dia cuma kita tidak bisa jihad kecuali harus ada imam. Jangan tertuduh Syiah. Syiah bedanya. Kalau Syiah itu ada imam Mahdi kan itu. Kita siapa saja imam yang sudah bisa memberikan rekomendasi untuk memimpin jihad, silakan dengan syarat. Karena gini Pak, ketika kita bicara masalah jihad, itu kan nyerbu negara. Kalau nggak pakai izin imam, masuk nyerbu bareng-bareng, ayo, mana negara mana yang kita serbu? Wah, Singapura aja, rame-rame. Aku nggak usah ke Singapura, godok aja, bonimanya gede-gede, komputer. Dan nanti kalau sekarang kita itu nyerang, menang kan dapat rampasan perang, Pak. Kalau nggak ada pemimpin, siapa yang ganti wani rampasan perang itu? Lu mau royoan? Saya komputernya. Terus kemudian kan namanya perang itu kalau menang, nawan tawanan. Nah, tawanan itu ditawar, dibebaskan, aku dijadikan budak. Ini juga kebijakan imam. Makanya Allah mengatakan, yas'alunaka kepada siapa? Imam. Amin apa? Itu. Jadi itu ada pun madhab. Saya seperti Pak Akil Suwar. Nggak ada Pak Akil Munawar, maaf. Nggak ada perbedaan. Madhab itu dari kalimat, insya Allah Bapak Kiai tahu semua dari kalimat dahaba. Madhab berarti tempat berjalan. Kita menuju Quran Sunnah. Nah, kalau saya sekarang dalam satu masalah, kadang-kadang mantep Imam Ahmad, silakan kerja. Tapi dalam satu saat, saya mantep Imam Malik. Contoh aja. Kita kadang-kadang menggunakan di Indonesia saja Pak orang awam ya. Semuanya Imam Syafi'i. Giliran sekarang jual kulit kurban. Apa itu pendapat Imam Syafi'i? Yakin kalau kita buka kitab-kitab itu pendapat yang membolehkan jual jual kulit kambing adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Loh kan? Contoh aja sekarang banyak orang NU yang sekarang bayar zakat fitrah pakai uang. Padahal Imam Syafi'i mengatakan haram, nggak boleh. Loh. Berarti di sini memang terjadi dua. Nah, saya itu memilih NU kitab. Nah, Bapak terserah mungkin organisasi ya, itu jalan masing-masing. Tapi saya lebih memilih NU kitab. Tapi semua ucapan saya ingin pertanggungjawabkan di hadapan Allah melalui kitab-kitab yang ada. Karena pada dasarnya gini loh, kita ini kan ulama orang atba pengikut. Dan saya kira kita adalah ulama-ulama itu. Dengan kita mengikuti, insya Allah, ya, oke, demikian. Saya kira yang bisa saya sampaikan itu, dan mudah-mudahan saya berharap pertemuan ini berlanjut dan semakin kerak-kerak hati ini ada ketemu dan berangkatnya semua watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati, dengan dua paparan tanya jawab dan jawaban balik, kita bisa sampai kepada bagian akhir dari pertemuan ini. Kalau tadi pagi Pak Moderator, Pak Eka memberikan catatan kesimpulannya, kita sekalian ini bersama dalam usul dan berbeda di dalam huruf. Kalau sore ini boleh saya berikan satu kalimat untuk mencapai pemahaman nas, itu diperlukan pengetahuan lughat dan pengetahuan tentang konteks. Dan perbedaan-perbedaan itu adalah perbedaan madhabiyah, bukan perbedaan firqatiyah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah madhab dalam berpikir, dan Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan klaim sebuah aliran. Kalau saya tangkap yang dibincangkan kedua beliau itu. Oleh karena itu di lapangan seyogianya takfir atau pembid'ahan atau yang sejenis itu mesti dihati-hati betul agar supaya kaum muslimin dan muslimat ini bisa bersatu kembali dalam usul dan berbeda dalam huruf. Itu adalah masalah yang biasa. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwan, saya kira ini satu pertemuan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan